Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas pengertian esai, struktur esai, prosedur menulis esai, dan manfaat menulis esai. Pernahkah kalian membaca berita atau melihat fenomena yang sedang ramai dibicarakan? Misalnya topik tentang gaya hidup digital, lingkungan, atau perilaku remaja di media sosial. Itulah yang disebut isu. Isu merupakan suatu topik permasalahan yang sedang menjadi perhatian dan diperbincangkan masyarakat. Biasanya, isu muncul dari peristiwa nyata yang menimbulkan berbagai pendapat, bahkan terkadang saling bertentangan, atau ada yang pro dan kontra. Coba bayangkan ilustrasi ini. Suatu malam, satu keluarga sedang makan malam di restoran. Namun suasananya bukan hangat atau akrab, melainkan sunyi. Sang ayah sibuk menatap ponsel, membaca berita. Ibu sibuk menggulir media sosial, dan kedua anaknya asik bermain game di gawainya masing-masing. Mungkin situasi seperti ini terasa dekat dengan kehidupan kita sekarang ini. Berdasarkan ilustrasi yang terjadi tersebut, maka muncul satu pertanyaan besar, yaitu apa penyebab dan bagaimana dampak kebiasaan seperti ini terhadap hubungan keluarga. Pertanyaan semacam itu bisa memunculkan berbagai pandangan. Sebagian orang mungkin akan berkata, teknologi memudahkan kita berkomunikasi. Namun, sebagian lainnya justru merasa bahwa teknologi menjauhkan kita secara emosional. Nah, mulai dari isu yang muncul menjadi fenomena baru di masyarakat hingga memunculkan pertanyaan yang jawabannya bisa menjadi perdebatan, itulah kita bisa mulai memahami apa itu esai. Apa itu esai? Esai adalah tulisan yang berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu masalah, fenomena, atau isu nyata dalam kehidupan. Namun, penulis tidak hanya menuliskan opini, tetapi juga menyajikan fakta yang mendukung pandangannya. Opini adalah pendapat atau pandangan pribadi yang bersifat subjektif dan dapat berupa penilaian, tanggapan, atau dugaan terhadap suatu isu. Sementara fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, dapat berupa data, peristiwa nyata, atau hasil penelitian yang objektif. Perhatikan contoh berikut. Pernyataan opini. Penggunaan gawe itu membuat anak-anak menjadi malas belajar. Pernyataan ini berisi pendapat atau penilaian pribadi yang belum tentu berlaku untuk semua anak-anak dan tidak didukung data konkret. Pernyataan fakta. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% anak menghabiskan lebih dari 4 jam sehari untuk bermain gawai. Sementara pernyataan ini berisi hasil survei atau data penelitian
yang dapat dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya. Struktur esai. Struktur esai terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan berisi pengantar topik yang dapat memuat latar belakang masalah, alasan pentingnya isu dibahas, dan tesis atau pendapat utama penulis. Bagian isi atau pembahasan, bagian inti yang memuat argumen, analisis, dan bukti pendukung, menyajikan data, fakta, hasil penelitian, atau contoh konkret untuk memperkuat opini penuh dan meyakinkan pembaca. Disusun secara logis dan sistematis, bisa menggunakan pola seperti sebab akibat, perbandingan atau analogi, pertentangan atau solusi. Bagian penutup berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan atau penegasan kembali pendapat utama. Selain itu, dapat ditambahkan refleksi atau ajakan kepada pembaca untuk berpikir, bertindak, atau menanggapi topik permasalahan yang dibahas. Prosedur menulis esai. Menulis esai sebenarnya adalah proses berpikir yang terstruktur. Langkah-langkahnya meliputi berikut. Pertama, menentukan isu atau masalah sebagai topik utama. Kedua, menyusun kerangka tulisan atau outline berdasarkan struktur esai. Ketiga, mengembangkan kerangka menjadi tulisan esai secara utuh dan memenuhi kohesi dan koherensi. Keempat, menyunting atau merevisi tulisan agar lebih jelas, padat, dan efektif. Kelima, mempublikasikan tulisan bila diperlukan agar gagasan dapat dibagikan kepada orang lain. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun kerangka atau outline esai memerlukan penentuan ide pokok dan ide penjelas pada setiap bagiannya. Ide pokok menjadi inti pembahasan, sedangkan ide penjelas memperkuatnya agar esai tersusun logis dan mudah dipahami. Ide penjelas dapat berupa gagasan-gagasan pendukung atau berupa data atau fakta yang mendukung ide pokoknya. Cermatilah kerangka atau outline berikut. Kerangka esai. Topik permasalahan interaksi keluarga. Judul dampak penggunaan gawai dalam interaksi keluarga terhadap anak. Pendahuluan. Peran gawai terhadap interaksi keluarga. Gawai memudahkan komunikasi, menimbulkan jarak emosional, mengurangi waktu kebersamaan, melemahkan hubungan sosial. Isi 1. Pengaruh perilaku orang tua terhadap anak. Anak meniru perilaku orang tua yang sibuk dengan gawai. Kurang peka terhadap lingkungan. Data Kominfo 2023, 67% orang tua gunakan gawai lebih dari 3 jam per hari. Kurang empati dan kedekatan emosional. Isi 2. Dampak pada kemampuan sosial anak. Gawai berlebihan menurunkan kemampuan sosial. Anak sulit mengekspresikan emosi. Data Universitas Indonesia 2022, penggunaan gawai berdampak pada keterlibatan keluarga yang rendah. Penutup. Pentingnya penggunaan gawai secara bijak. Gawai alat bantu, bukan penghalang interaksi. Waktu tanpa gawai mempererat hubungan. Orang tua memberi contoh pembatasan gawai.
komunikasi langsung menjaga keharmonisan keluarga. Berdasarkan kerangka esai di atas, kita dapat mengembangkannya menjadi esai secara utuh sebagaimana berikut. Dampak penggunaan gawai dalam interaksi keluarga terhadap anak. Pendahuluan peran gawai terhadap interaksi keluarga. Perkembangan teknologi menjadikan gawai sebagai bagian penting dalam kehidupan keluarga modern. Penggunaannya memudahkan komunikasi dan akses informasi, namun sering menimbulkan jarak emosional di antara anggota keluarga. Banyak keluarga kini lebih fokus pada layar gawai dibandingkan berinteraksi langsung. Kondisi ini mengurangi waktu berkualitas yang seharusnya diisi dengan percakapan dan kebersamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan gawai tanpa kendali dapat melemahkan hubungan sosial keluarga. Isi 1. Pengaruh perilaku orang tua terhadap anak. Kebiasaan orang tua menggunakan gawai saat bersama keluarga berdampak pada pola komunikasi anak. Anak yang melihat orang tuanya sibuk dengan ponsel akan meniru perilaku tersebut dan menjadi kurang peka terhadap lingkungan. Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 menunjukkan 67% orang tua di Indonesia menggunakan gawai lebih dari 3 jam sehari, termasuk saat berkumpul bersama keluarga. Data ini menandakan bahwa perhatian terhadap anak sering terabaikan. Ahli psikologi keluarga Sari 2022 menjelaskan bahwa kurangnya interaksi langsung menurunkan empati dan kedekatan emosional anak dengan orang tua. Isi 2. Dampak pada kemampuan sosial anak. Penggunaan gawai yang berlebihan juga menurunkan kemampuan sosial anak. Anak yang terbiasa berinteraksi melalui layar cenderung sulit mengekspresikan diri dan memahami emosi orang lain. Hasil penelitian Universitas Indonesia 2022 menunjukkan bahwa anak yang menggunakan gawai lebih dari 4 jam sehari memiliki keterlibatan keluarga yang lebih rendah dibandingkan yang menggunakan kurang dari 2 jam. Psikolog anak Rahmawati 2023 menegaskan pentingnya komunikasi langsung dalam membangun rasa percaya diri anak. Fakta tersebut menunjukkan perlunya pengawasan orang tua agar penggunaan gawai tetap seimbang. Penutup, pentingnya penggunaan gawai secara bijak. Gawai seharusnya menjadi alat bantu komunikasi, bukan penghalang interaksi keluarga. Setiap anggota keluarga perlu menyadari pentingnya waktu tanpa gawai untuk mempererat hubungan emosional. Orang tua dapat membuat contoh dengan membatasi penggunaan gawai saat makan atau beraktivitas bersama anak. Komunikasi tatap muka akan menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai. Penggunaan gawai yang bijak menjadi kunci menjaga keharmonisan keluarga di era digital. Manfaat belajar menulis esai. Melalui latihan menulis esai, kita belajar untuk melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyampaikan pendapat dan mempertanggungjawabkan opini dengan bukti, menilai fenomena sosial secara objektif sehingga mampu memahami masalah secara mendalam dan menyusun argumen yang lebih logis serta meyakinkan,
menyampaikan solusi berdasarkan sudut pandang pribadi yang logis dan beralasan, sehingga pembaca dapat menerima, memahami, dan mempertimbangkan pendapat penulis dengan lebih terbuka. Tugas kegiatan belajar. Kegiatan ini akan membantu kalian mengasah kemampuan menilai, memperbaiki, dan mengembangkan gagasan terhadap suatu isu dengan lebih bijak. A. Tulis esai sederhana tentang isu yang terjadi di sekitar kalian, seperti penggunaan media sosial di kalangan remaja, sampah plastik di lingkungan sekolah, atau gaya hidup digital lainnya. B. Lakukan kegiatan peer reviewer dengan cara saling membaca dan memberikan umpan balik terhadap esai teman untuk melatih kemampuan menilai serta memperbaiki tulisan. Apabila kalian menulis esai dengan kesadaran penuh, bukan sekadar menulis pendapat, tetapi juga memahami fakta dan dampaknya, maka kalian sedang belajar satu hal penting, yaitu menyampaikan pikiran secara bijak dan bertanggung jawab. Itulah inti dari menulis esai, bukan sekadar menuangkan gagasan, tetapi melatih cara berpikir kritis, logis, dan empatik terhadap berbagai persoalan di sekitar kita, serta memahami dunia secara lebih bijak dengan hati dan pikiran yang terbuka. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan kalian dalam berbahasa. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.